Baik, eee, apakah suara saya bisa terdengar? Terdengar. Benar, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo, Bapak Dr. Haji Zainal Sukawi MA, yang kami hormati, Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Bapak Nasyiin Fakih STMT, yang kami hormati, Kepala Program Studi Teknik Informatika, Bapak Hidayatus Sibian MKom, yang kami hormati, Ibu Sekretaris Program Studi Teknik Informatika, Ibu Nur Hasanah MKom. Tak lupa teman-teman mahasiswa Teknik Informatika dan seluruh audiens yang berbahagia. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga kita bisa berkumpul pada acara sosialisasi kerja praktek pada siang hari ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin. Tiba saatnya memasuki acara sosialisasi kerja praktek. Saya, Brilian Herda, selaku pembawa acara pada acara sosialisasi kerja praktek kali ini akan memandu jalannya acara. Sebelumnya, saya akan membacakan rangkaian acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan sekaligus sosialisasi kerja praktek, acara yang ketiga penyampaian prosedur pendaftaran kerja praktek, acara yang keempat testimoni program MSIB atau magang dan studi independen bersertifikat. Acara yang kelima tanya jawab dan acara yang terakhir yaitu penutupan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat menjadikan acara pada siang hari ini lancar tanpa suatu halangan apapun. Amin. Acara yang kedua adalah sambutan sekaligus sosialisasi kerja praktek yang akan disampaikan oleh Bapak Hidayatus Sibian MKom. Kepada Bapak Hidayatus Sibian MKom, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya sudah masuk? Masuk, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Ibu Sekretaris Provinsi Ibu Nur Hasanah, dari teman-teman mahasiswa dari UNED dan semua mahasiswa siapinnya apalagi angkatan 2019 ya. Baik, yang pertama bersyukur kita berikan atas segala limpahan rahmat ini wae ya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kan kita melaksanakan silaturahmi ya, silaturahmi dalam rangka ini ya, bincang-bincang terkait dengan kerja praktek gitu ya. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat ya. Baik. Suara saya agak putus-putus ya. Halo, cek. Sekarang sudah jelas belum ya? Halo, tes.
Sudah lumayan terdengar jelas, Pak. Sudah jelas ya? Oke, baik. Di siang hari ini ya kita akan ngobrol diskusi terkait dengan kerja praktek ya. Karena ini adalah mahasiswa semester 6 menuju semester 7 yang secara jadwal, secara kurikulum itu harus melaksanakan kegiatan kerja praktek ya. Nah, kerja praktek ini kita rencanakan, kita persiapkan sejak awal gitu ya, awal semester 7 supaya apa? Supaya teman-teman semua itu bisa melaksanakan dengan lancar gitu ya, tanpa ada hambatan, tanpa ada kesulitan ya, karena dari kegiatan kerja praktek inilah sebenarnya yang biasanya gitu ya, rata-rata teman-teman mahasiswa itu lulus atau tidaknya gitu, atau lulus tepat waktu atau tidaknya itu dia berawal dari kerja praktek gitu ya. Biasa rata-rata itu sebagian besar itu semacam itu. Jadi kalau kerja prakteknya sudah tepat waktu ya, biasanya untuk lulus TA-nya kemudian wisudanya pun insya Allah bisa tepat waktu. Tapi kalau kerja prakteknya sudah molor ya, sudah mundur gitu ya, nah rata-rata mereka ya juga TA-nya atau bahkan wisudanya juga akan ikut mundur. Jadi sebisa mungkin teman-teman semua ini yang datang 2019 khususnya yang akan melakukan kerja praktek, mari kita persiapkan sejak awal, sejak ini, mulai dari hari ini ya, untuk melaksanakan kerja praktek, dan kita targetkan untuk semester 7 besok ketika semester gagalnya sudah selesai, artinya KP juga sudah selesai. Jadi kita kalau sudah masuk ke semester genap ya kita tidak memikirkan kerja praktek lagi gitu ya, kita pikirkan untuk kegiatan akademik berikutnya gitu ya. Oke. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Halo, cek. Kalau seperti ini jelas atau tidak ya? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Sudah jelas ya, oke. Baik, layar saya sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, baik. Kita akan memulai diskusi kita ini terkait dengan kerja praktek itu seperti apa ya. Jadi KP atau kerja praktek itu kalau secara definisi saya bacakan ya, kerja praktek adalah mata kuliah yang menjadi sarana pelatihan mahasiswa untuk menerapkan berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam rangka membentuk karakter mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam merencanakan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan terutama yang berkaitan dengan teknologi informasi dalam sebuah lembaga, institusi, atau perusahaan. Ini cukup panjang. Tapi intinya begini, ya, kerja praktek itu kita menerapkan keilmuan kita, yaitu di bidang teknik informatika, kepada sebuah atau suatu lembaga, institusi, ataupun perusahaan tertentu. Ya, tentunya di suatu tempat, di institusi atau perusahaan, di sana terjadi dalam kegiatan sehari-harinya mungkin terjadi ada beberapa permasalahan ya yang terjadi ya. Nah, kemudian kita hadir ke sana untuk dalam rangka memecahkan permasalahan yang mereka hadapi itu ya. Jadi kita memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang mereka hadapi dengan berbasiskan IT gitu ya, sesuai dengan keilmuan kita. Intinya seperti itu ya, kita hadir ke perusahaan, ke instansi untuk memecahkan sebuah permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi gitu ya. Oke. Nah, kemudian yang perlu teman-teman ketahui bahwa KP ini bersifat individual gitu ya. Setiap mahasiswa itu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dalam melaksanakan kegiatan KP di perusahaan, termasuk dalam menyusun laporan KP. Tidak seperti halnya misalkan KPM itu, KPM kuliah pengabdian masyarakat itu kan berkelompok dia. Jadi untuk tanggung jawabnya itu semua anggota kelompok. Ya, untuk program kerjanya, kemudian laporannya itu dipikirkan banyak orang ya. Tapi kalau di KP ini sifatnya individual, sama halnya seperti TA atau tugas akhir atau skripsi, ya sifatnya individual. Ini sukses atau tidaknya ya bergantung teman-teman sendiri itu ya, secara individu. Jadi mulai dari merencanakan, ya melaksanakan sampai pelaporannya pun itu akan disusun oleh seorang
mahasiswa itu secara individu gitu ya. Kemudian apa yang akan dilaksanakan atau yang akan dikerjakan ya ketika melaksanakan KP. Jadi intinya yang sudah saya sampaikan tadi, kita hadir ke sebuah instansi atau perusahaan ya, kita memberikan sebuah penawaran solusi dari permasalahan yang ada, yang permasalahan yang dihadapi oleh sebuah instansi tersebut ya. Nah, permasalahan-permasalahan ini solusi yang akan kita berikan itu berkaitan dengan teknologi informasi, berkaitan dengan keilmuan kita yaitu teknik informatika gitu ya. Jadi ada suatu permasalahan, kemudian kita menawarkan sebuah solusi berbasiskan IT, ya, berbasiskan teknologi informasi. Nah, yang bisa kita berikan apa ya? Di antaranya ya melakukan analisis, perancangan dan pembuatan aplikasi. Jadi ketika di sana ada suatu permasalahan di sebuah instansi tersebut, kita menawarkan sebuah solusi dari masalah tersebut, yaitu dengan membuat sebuah aplikasi, baik sistem informasi atau tools utility yang lainnya, atau kita lebih yang lebih interaktif lagi, misalkan seperti multimedia atau game ataupun yang lainnya beserta database-nya gitu ya. Atau di suatu instansi itu membutuhkan suatu jaringan komputer gitu ya, kita bisa melakukan rekayasa, penanganan dan pemeliharaan administrasi jaringan komputer ataupun solusi yang lainnya yang berkaitan dengan bidang informatika. Jadi kualifikasi ini sebenarnya bersifat secara umum gitu ya. Jadi kita melihat dari segi permasalahan yang ada di perusahaan tersebut, kemudian kita menawarkan sebuah solusi yang ya sekiranya yang masih berbau-bau IT itu ya insya Allah bisa kita kerjakan di sana begitu ya. Oke, kemudian persyaratan ya, syarat yang perlu untuk melakukan KP itu diantaranya apa saja. Nah, untuk yang pertama mahasiswa aktif semester 7. Nah, ini teman-teman semua yang angkatan 2019 ini besok semester ganjil itu memasuki semester 7, dan semester 7 itu salah satu mata kuliah itu ada kerja praktek. Dan kerja praktek itu tidak hanya sendiri di semester 7, ada beberapa mata kuliah lagi yang lainnya. Jadi teman-teman di semester 7 itu akan mengikuti perkuliahan beberapa mata kuliah, dan salah satunya itu adalah kerja praktek ya. Jadi pintar-pintar membagi waktu begitu ya. Kalau misalkan kerja praktek di suatu perusahaan dan mengharuskan datang ke tempat KP itu ya berarti ya pintar-pintar untuk membagi waktunya. Dan untuk perkuliahannya pun insya Allah semester depan kan masih sedikit ada online-nya begitu ya. Jadi ya nanti bisa izin dengan dosen dan sebagainya, tapi yang jelas itu ya terkait dengan KP itu harus pintar-pintar untuk membagi waktu agar semuanya itu bisa tercapai semua ya, baik mata kuliah yang teorinya bisa dilaksanakan dengan baik begitu ya, tidak tertinggal, ataupun dengan KP-nya juga bisa berjalan dengan lancar itu. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua itu adalah lulus minimal 110 SKS. Nah, kalau dihitung dari semester 1 sampai semester 6, insya Allah sudah lebih dari 110 ya. Tapi kita yang ambil itu adalah lulus ya, lulus 110. Nanti tinggal dihitung saja di transkrip masing-masing gitu ya. Silahkan dihitung dari semester 1, semester 6 sampai semester 6 itu yang lulus sudah berapa SKS. Kalau sudah mencapai 110 ya bisa untuk ikut KP ya. Kemudian yang ketiga telah mengikuti kuliah kerja lapangan. Nah, ini yang sudah diikuti teman-teman semua di semester sebelumnya, yaitu di semester 6. Nah, kalau sudah ikut itu KKL ya berarti secara otomatis nanti bisa ikut KP juga. Kemudian telah mengikuti seminar KP sebagai peserta minimal 2 kali. Nah, ini adalah syarat untuk pendaftaran gitu ya, pendaftaran pengajuan KP. Tapi untuk sebagai penyeminar itu sebanyak 4 kali gitu ya. Jadi pas lagi melaksanakan KP itu masih ada waktu, jika belum terpenuhi 4 itu mengikuti 2 kali seminar lagi gitu ya. Tapi untuk pendaftaran cukup 2 dulu ya. Kemudian yang kelima itu lulus mata kuliah analisis dan desain sistem, kemudian interaksi manusia dan komputer, kemudian rekayasa perangkat lunak. Ini mata kuliah yang sebagai prasyarat mengikuti kegiatan kerja praktek. Nah, gimana caranya kalau misalkan belum lulus ya, misalkan ada ya, analisis desain sistem itu di semester 4, IMK di semester kalau nggak salah 5 gitu ya, RPL semester 3. Nah, seharusnya sih
ini sudah beberapa semester yang lalu. Kalau belum lulus artinya teman-teman ada kesempatan untuk memperbaiki sebelumnya ya di semester kemarin. Tapi kalau misalkan belum lulus juga ya, belum ada kesempatan untuk memperbaiki kemarin, itu bisa dilakukan perbaikan dengan mengambil semester pendek. Silakan, ini mumpung masih dalam masa liburan semester bulan Juli ini atau sampai Agustus awal besok, silakan jika ingin memperbaiki nilai khususnya untuk mata kuliah ini yang sebagai syarat untuk KP bisa mengambil semester pendek terlebih dahulu. Nah, semester pendeknya nanti ya coba tanya ke teman-temannya yang belum lulus siapa saja, nanti berkelompok gitu ya, SP berkelompok atau SP kelas, kemudian nanti kita laksanakan di dalam waktu dekat ini ya, gitu. Nah, untuk SP ini, SP kelompok syaratnya cukup 5 mahasiswa saja ya. Kalau sudah terpenuhi minimal 5 mahasiswa, itu bisa kita selenggarakan untuk semester pendek kelompok ya atau kelas. Oke, itu kemudian nah ini jadi kita kan akan hadir ke sebuah instansi, ke perusahaan gitu ya, perusahaan, kemudian kita akan menawarkan sebuah solusi berbasis IT. Nah, perusahaannya itu apa saja gitu ya. Nah, ini ada kriterianya. Yang pertama, perusahaan dalam kota maupun luar kota ya, boleh di Wonosobo ataupun di luar Wonosobo ya, di luar provinsi juga dibolehkan atau luar pulau juga diperkenalkan gitu ya, silahkan. Kemudian kriterianya apa saja? Perusahaan instansi lembaga itu yang berbentuk diantaranya perseroan terbatas atau PT ya, perusahaan umum atau perusahaan perseroan ya, perusahaan daerah atau firma atau perseroan komunitas atau CP gitu ya, koperasi, yayasan, sekolah, perguruan tinggi, komunitas berbadan hukum. Intinya perusahaan-perusahaan ini bersifat legal, ada legalitasnya, ada badan hukumnya di dalamnya gitu ya. Nah, ini yang bisa kita ambil sebagai tempat KP. Kemudian yang ketiga, ketika kita mau melaksanakan KP di perusahaan tersebut, kita pastikan untuk meminta ada pendamping dari tempat tersebut, karena nantinya untuk kegiatan KP ini kan sampai proses penilaian, dan proses penilaiannya itu salah satunya juga dari penilaian dari pembimbing atau pendamping di perusahaannya itu ya. Jadi nanti bisa menugaskan satu pendamping, kita minta satu orang pendamping di perusahaan tersebut untuk mendampingi kita gitu ya. Oke, kemudian gini ya, skema kerja praktek ya. Untuk saat ini kita bagi skema kerja praktek itu menjadi 3 skema gitu ya. Yang pertama KP reguler. KP reguler ya KP yang diselenggarakan seperti biasanya kita itu ya, kita mahasiswa itu mencari tempat KP yang sesuai dengan kriteria, kemudian setelah mendapatkan tempat tentunya mendapatkan perizinan, sudah diizinkan untuk KP sana, kemudian setelah mencari tempat kita juga harus menggali ide-ide untuk kita tawarkan ke perusahaan tersebut ya. Kita harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang ada di sebuah instansi tersebut gitu ya. Jadi kita sendiri yang akan menawarkan gitu ya. Ya, kita sendiri yang akan menawarkan sebuah ide yang kita ajukan itu tadi ya, berdasarkan permasalahan yang ada di sana. Jadi nanti teman-teman kalau sudah mendapatkan tempat tentunya kan akan berdiskusi terlebih dahulu dengan pengelola instansi tersebut, kemudian ngobrol-ngobrol, kemudian gali permasalahan yang ada di suatu instansi tersebut ya. Di tempat tersebut itu permasalahan yang sering dihadapi itu seperti apa, kemudian dari masalah-masalah itu bisa nggak sih kalau kita ajukan atau kita buat solusi berbasis IT-nya ya. Kalau bisa ya berarti kita bisa lanjut untuk KP ya, untuk membuat project. Jadi project yang di KP reguler ini murni dari kita semua ya, idenya itu dari kita semua gitu ya. Jadi istilahnya kita menawarkan ide kita ke suatu instansi tersebut ya. Kemudian yang kedua itu, skema yang kedua adalah magang mandiri. Magang mandiri ini biasanya kalau magang ini berarti magang di perusahaan-perusahaan IT ya.
Kalau yang KB reguler itu di perusahaan-perusahaan yang bebas lah, perusahaan apapun, insya Allah kalau ada permasalahan kemudian kita carikan solusi berbasis IT bisa masuk ya. Kemudian kalau magang mandiri ini magang di tempat-tempat yang perusahaan IT misalkan startup gitu ya, kemudian di PT atau yang software development ya, developer ya, di tempat-tempat yang berbasis IT di sana. Karena apa? Karena biasanya kalau di tempat-tempat yang seperti itu, yang basicnya IT, mereka sudah punya project. Jadi kita bergabung di sana untuk mengerjakan proyek-proyek yang sedang mereka buat gitu ya. Jadi kita istilahnya ikut magang di sana, ikut kerja di sana, membuat proyek. Nah tentunya di sini nanti akan ada bimbingan dari itu tempat perusahaan magangnya itu. Namun di sini yang sebagai dilema di kami gitu ya. Kalau magang sendiri, magang mandiri ini, mahasiswa biasanya itu perusahaan-perusahaan yang seperti itu akan meminta tarif gitu ya, meminta tarif, ada pembiayaan tersendiri. Jadi kita juga merasa dilema juga ya, karena ini mahasiswa harus melakukan membayar untuk pembiayaan magang ini ke perusahaannya itu. Tapi kalau memang bersedia ya silahkan nanti bisa secara mandiri bisa magang di sana. Oke, gitu ya. Jadi dari dua ini kemudian muncul skema yang ketiga. Ya, kalau KB reguler kan kita sendiri yang mencari tempatnya, kemudian kita yang memberikan idenya, proyeknya itu dari kita semua, kita kerjakan sendiri proyeknya gitu ya. Kemudian kalau magang, idenya sudah ada di perusahaan itu. Ya, sudah ada di perusahaan, kita cuma ngikut ide mereka gitu ya. Kita hanya mengerjakan saja. Kemudian ada pembiayaan di sini di magang mandiri ini. Kemudian yang skema ketiga ini adalah solusi dari kedua skema yang atas itu tadi. Ya, kalau kita tidak mau mencari perusahaan, ya kita tidak mau memikirkan ide apa yang harus kita berikan. Kemudian kalau kita tanya kok harus bayar gitu ya, itu solusinya itu ada di yang ketiga ini, program MSIP. Karena di program MSIP itu tentunya idenya sudah tidak kita karena dimasuknya untuk awalnya itu karena di MSIP itu sudah ada job, ada deskripsinya. Jadi idenya nanti dibimbing oleh mentor yang ada di sana ya. Kemudian tempatnya sudah tersedia, kita tinggal pilih, dan benefitnya lagi itu biasanya ya kita tidak mengeluarkan biaya gitu ya. Kalau ini yang skema ketiga, program MSP ini merupakan program dari pemerintah Kemdikbud ya, di dalam salah satu program dari MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program MSIP ini magang dan studi independen bersertifikat. Ini adalah program yang bisa diambil oleh setiap mahasiswa untuk belajar di luar. Nah, nantinya dengan program MSIP ini kan yang berkaitan dan kerja praktek nanti secara otomatis bisa dikonversikan ke mata kuliah kerja praktek. Kalau sudah selesai begitu, sudah ada proses penilaian, mendapatkan sertifikat, nanti hasilnya itu kita bisa konversi ke mata kuliah kerja praktek, dan tidak hanya kerja praktek, tapi untuk mata kuliah yang lainnya yang relevan pun bisa, sejumlah maksimal 20 SKS. Nah, ini kalau teman-teman semua berminat, masih dibuka untuk pendaftarannya ini, untuk periode ini batch ketiga dibuka sampai tanggal 17 Juli. Jadi di program MSIP ini sudah tersedia nih untuk perusahaannya ya, kemudian deskripsi dari perusahaan tersebut ya. Kemudian kita tinggal daftar, kemudian kalau diterima kita magang atau studi independen di tempat perusahaan yang sudah kita tuju. Kemudian untuk kegiatan kerja prakteknya ya itu silahkan untuk sementara itu dulu, artinya tidak diikuti untuk yang KB regulernya, karena nantinya itu akan kita konversikan dari program MSIP. Nah, untuk pendaftaran bisa kunjungi ini kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Ya, jadi itu ada skema ya. Kalau tidak mau ikut yang MSB, yang bukan MPKM ya, ya apa-apa. Kemudian atau mau pengennya yang magang mandiri saja, misalkan ya silahkan.
Kalau ya atau mau yang KP reguler saja yang seperti biasanya teman-teman tingkat dilakukan ya tidak masalah gitu ya. Nanti pilihan ada di tangan Anda semua gitu ya. Oke. Oke, terima kasih. Sementara itu dulu. Nanti untuk tanya jawabnya di sesi yang terakhir saja. Jadi setelah ini nanti untuk prosedur pendaftaran dan seterusnya akan disampaikan Bu Nur Hasanah. Kemudian yang sesi yang terakhir nanti akan ada semacam testimoni ya. Ini MSIP ini sudah ada contohnya, ada contoh dari kakak tingkat Anda semua ini mahasiswa tingkat akhir di semester ini. Ini kemarin dua semester yang lalu sudah mengikuti program MSIP ya, MSIP dari Kemdikbud dan lolos, kemudian sudah melaksanakan dan sudah mendapatkan sertifikat, dan alhamdulillah ya dari program ini bisa dikonversi ke kerja praktek dan beberapa mata kuliah yang lainnya yang relevan dengan kegiatan ini. Ya, jadi banyak benefit, banyak keuntungan ketika mengikuti program ini. Ya, nanti seperti apa nanti akan ada testimoninya dari penerima ini MSIP ya, Mas Aji Amdani nanti akan menyampaikan pengalamannya ketika mendapatkan atau mengikuti program MSIP dari Kemdikbud. Oke, begitu saja Mbak Brili ya. Nanti untuk berikutnya silakan Bu Nur Hasanah dan Mas Aji secara berturut. Kemudian nanti untuk sesi tanya jawabnya mungkin di sesi yang terakhir saja. Begitu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hidayatus Sibian Mkom yang telah menyampaikan pemaparannya. Lanjut, acara yang selanjutnya yaitu pemaparan prosedur pendaftaran kerja praktek yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Hasanah Mkom. Kepada Ibu Nur Hasanah Mkom dipersilahkan. Terima kasih Mbak Brili. Sebelumnya suara saya bisa jelas didengar? Putus-putus Pak? Jelas Bu Nur. Ya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Brili selaku MC-nya, selaku moderator ya, juga kepada Bapak Hidayatus Sibian Mkom untuk memberikan waktu akan menjelaskan tentang bagaimana prosedur KP yang akan kalian semua lakukan nantinya di awal semester 7. Jadi harapan kami melakukan sosialisasi ini mempunyai tujuan supaya teman-teman khususnya angkatan 2019 ini nanti bisa lulus tepat waktu, insya Allah di semester 8 bisa selesai, di akhir semester 8 bisa wisuda. Itu ya harapannya ya. Karena tadi sempat disampaikan oleh Pak Hidayat, apabila kita KP-nya tersendat selama 1 semester ini, maka akan membuat tugas akhir ini nanti atau skripsi ini terbengkelai. Nah, jadi untuk mensiasati supaya nanti kerja prakteknya berjalan dengan lancar, seperti tadi yang sudah Pak Hid sampaikan, di sini saya akan menyampaikan prosedur KP. Kita langsung saja ya, nanti mohon saya untuk share screen. Sedikit saya jelaskan bagaimana seperti apa prosedur KP tersebut. Oke, bisa dilihat slide-nya? Bisa Bu. Bisa Bu. Oke, jadi untuk ini langsung ke teknis saja. Untuk tahapan nanti bagaimana pengajuan KP ini dilakukan. Tahapan kerja praktek ini nanti ada 3 tahapan. Jadi yang pertama nanti ada pengajuan KP, dilanjutkan dengan pendaftaran KP, baru pelaksanaan KP. Nah, seperti apa pengajuan KP itu? Jadi pengajuan KP itu kalian nanti selama bulan Juli, nah mulai sekarang, nanti kalian harus mencari lokasi tempat kerja praktek. Tadi Pak Id sudah banyak menyampaikan untuk skema kerja praktek seperti apa, spek-speknya tadi bagaimana, harus ada, mungkin harus PT, CV, atau boleh di perguruan tinggi, institusi, atau lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, tadi Pak Id sudah menjelaskan ya. Jadi mulai langkah pertama, setelah hari ini kalian diberikan sosialisasi kerja praktek, maka harus
bagaimana kita mencari kerja praktek. Atau mungkin yang sudah di kelas B, karena kita juga ada teman-teman angkatan 2019 di kelas B, bisa melakukan kerja praktek di lokasi tempat kerja kalian. Yang penting nanti berbasis IT, ya, harus mencari problem, bagaimana masalah-masalah yang ada. Makanya selalu saya sampaikan, kalau mau lulus harus punya masalah. Nek nggak punya masalah nggak bakal lulus. Ya. Tapi masalahnya di sini adalah pemecahan berbasis IT. Ya. Jadi untuk mencari lokasi kerja praktek, jenengan harus datang langsung ke lokasi, harus nanti berembukan sama lokasi yang sesuai dengan speknya. Nanti kalau butuh pelayanan surat menyurat, silahkan kunjungi websitenya Fastikom. Di situ ada pengumuman pelayanan online, silahkan nanti klik yang permohonan KP, ya. Jadi ada surat menyurat, di situ ada permohonan KP. Silahkan, jangan nggak usah datang ke kampus, silahkan mengisi nanti supaya suratnya tertuju dengan sesuai dengan yang diinginkan, silahkan daftar atau minta surat secara online di website Fastikom. Untuk kriteria kerja KP, tadi seperti sudah Pak Id sampaikan, harus berbadan hukum. Ya. Setelah jenengan nanti dapat surat dari email yang akan dikirim dari Fastikom, nanti kan disuruh ngisi itu, suratnya ditujukan kemana, terus disuruh ngisi juga emailnya, tujuannya untuk memberikan balasan dari permintaan surat tersebut. Setelah itu nanti jenengan harus ada surat balasan dari lokasi KP. Seumpama KP ini di MTS Negeri 2 Wonosobo, ya, di MTS ini Kaliber. Jenengan harus punya surat balasan karena salah satunya untuk mendaftar nanti di program berikutnya, yaitu tentang pendaftaran kerja praktek, mahasiswa harus sudah punya balasan lokasi KP. Kalau seumpama bingung, kalian boleh konsultasi kepada saya secara offline, boleh WA, juga kepada Pak Hidayat selaku Kaprodinya, silahkan jangan bisa konsultasi, yang penting janjian dulu, datang ke kantor, konsultasi tentang kerja praktek, karena masih bingung itu ya, silahkan datang. Mau WA juga dipersilahkan, kami layani insya Allah pada saat jam kerja, kalau malam ya mohon maaf waktu kami untuk keluarga ya, jadi pada saat jam kerja silahkan kalian bisa konsultasi langsung dengan kami. Oke ya. Jadi yang pertama tadi untuk pengajuan, jangan hari ini atau besok silahkan mulai mencari lokasi kerja praktek. Bisa nanti rasan-rasan sama yang punya untuk kerja praktek sudah dapat tapi masih bingung, silahkan hubungi kami. Oke. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu pendaftaran KP. Nah, setelah akhir Juli itu nanti jenengan sudah dapat lokasi KP, sudah minta surat menyuratnya, sudah dapat balasan, baru melakukan pendaftaran KP. Sudah bisa mulai dibuka mulai tanggal 1 sampai 27 Agustus. Nah, pada saat pendaftaran KP seperti apa? Nah, nanti silakan hubungi admin atau nanti juga mendaftar online. Kalian ada pembayaran. Di sini pembayaran nanti sekitar 300 sampai 350.000 ya. Nanti yang kelas B juga biasanya mohon maaf saya sampaikan nominalnya karena ini penting untuk kalian persiapkan. Nanti untuk yang kelas B biasanya sekitar 350 sampai 400. Itu kerja praktek. Harapannya kenapa? Tidak seperti kakak tingkat yang lalu. Kalau yang lalu itu kalau awal semester daftar kerja praktek. Tetapi pada saat bulan September, Oktober masih ada saja yang mendaftar. Nah, untuk kali ini, untuk semester ini, apabila sampai tanggal 27 Agustus teman-teman belum mendaftar KP, maka pendaftaran akan ditutup. Pendaftaran akan dimulai lagi pada awal semester genap, yaitu semester 8. Ya, harapannya dengan program yang baru ini kalian bisa termotivasi sehingga KP tidak tersendat, KP tidak santai, itu enggak boleh ya. Jadi silakan nanti kalau sudah dapat surat balasan dari lokasi KP dari tempat kerja praktek tersebut, silakan dengan melakukan pendaftaran dengan membayar biaya pendaftaran KP dengan melakukan pendaftaran secara online di websitenya Fastikom. Terus nanti pendaftaran KP juga akan disediakan ya, kami sediakan melalui Google Form tersebut. Nanti seperti biasa isiannya selalu ada emailnya karena nanti akan kita kirim pembimbing ke teman-teman mahasiswa. Kalau sudah daftar, siapa ini pembimbingnya? Nanti kita plotting dari Kaprodi, dari Prodi.
nanti kita kirimkan nama pembimbingnya. Nah, setelah pendaftaran selesai, jenengan langsung melakukan kerja praktek, yaitu prosedur yang ketiga, yaitu pelaksanaan kerja praktek. Nah, pelaksanaan kerja praktek ini dimulai pada awal September, nanti 4 bulan. Ada beberapa tempat kerja praktek itu yang harus di sana setiap hari, atau mungkin di sana seminggu 2 kali atau 3 kali. Nah, itu nanti kalian sendiri, karena ini bersifat mandiri ya. Ini saya sampaikan di sini yang bersifat mandiri. Tadi ada skema kerja praktek, ada mandiri, ada tadi magang ya, ada juga MSIP. Nah, nanti ini yang saya sampaikan adalah KP yang mandiri. Sehingga pada saat KP mandiri ini selama 4 bulan, silakan dengan kerja praktek di tempat lokasi KP sambil menggali informasi. Ya, tadi sudah menggali informasi ya. Kira-kira mau membuat sebuah website, membuat sebuah aplikasi apapun yang kira-kira nanti solusi-solusi IT-nya bisa tersampaikan, nanti silakan jenengan selama 4 bulan ini sudah mulai laporan karena sudah dapat pembimbing. Nah, pembimbing yang ditunjuk tadi akan membimbing kalian bagaimana membuat laporan kerja praktek, membuat sebuah websitenya, aplikasinya, nah, seperti itu ya. Jadi harapannya pada akhir Desember 2022 KP sudah selesai. Nanti akan kami pantau dari pihak Prodi, akan memantau teman-teman sampai sejauh mana KP-nya, ada kendala apa di situ. Nah, kadang teman-teman kan karena pemalu, kalau ada kendala diam saja. Sehingga pada saat sudah selesai, hampir deadline pulang seminggu baru datang ke kampus, ngobrol. Nah, kalau bisa silakan kalian sudah dewasa, nggak usah malu. Kalau malu ketemu, WA saja, silahkan. Nanti insya Allah kami siap melayani di saat jam kerja. Ya, jadi harapannya tadi seperti yang saya sampaikan, pelaksanaan KP 4 bulan dimulai sejak September. Setelah periode pertama, kedua dilaksanakan ya pengajuan, terus pembayaran, tadi sudah di pendaftaran sudah dilaksanakan semua, sehingga nanti pada saat pelaksanaan KP tidak terkendala sesuatu apapun. Ya, nanti kalau bingung gimana Bu? Ada dosen pembimbingnya yang akan memberikan bimbingan, memberikan arahan. Nah, nanti punya bapak, punya ibu yang baru ya. Nih, pada saat pelaksanaan KP selama 4 bulan, harapannya nanti Desember selesai, ada jadwal seminar KP. Nah, dari Prodi TI nanti akan bekerja sama dengan HIMPI, seperti yang biasa sudah kita laksanakan. Dari HIMPI nanti bisa dipahami ini, untuk jadwal seminar KP akan kita laksanakan bulan Januari, yaitu direncanakan bulan minggu pertama dan minggu terakhir. Ya. Jadi setelah Januari tidak ada seminar KP lagi. Kita memang di sini berusaha atau belajar untuk sesuai dengan stepnya. Nanti harapannya apa? Di semester genap nantinya teman-teman angkatan tahun 2019 itu sudah mulai mengambil tugas akhir. Nah, kalau KP belum selesai gimana Bu? Iya, nanti pada saat mengambil tugas akhir jangan malah mengambil kerja praktek nanti di awal semester genap. Ya, jadi perpanjangan bayar lagi ya, jadi 50%. Jadi harapannya dengan jadwal yang jelas ini KP akan terlaksana sesuai dengan prosedurnya yang ada. Ini mohon maaf karena azan ya, kita break dulu ya Mbak ya. Nah, ini kebetulan selesai ya, nanti sebentar saya sampaikan sebentar. Ini semester 2 ya, Kang? Hah?
Oke, saya lanjutkan lagi, tetapi ini sudah selesai. Ya, jadi seperti tadi ya saya sampaikan apa yang sudah saya sampaikan untuk prosedur pengambilan KP. Silahkan bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa chat saya atau Pak Hidayat atau datang langsung ke kantor Pastikom. Silahkan ngobrol, santai saja, nggak usah takut. Kalian itu jauhi ketemu dosen ya, jangan takut ketemu dosen sehingga pada saat nanti ada permasalahan bisa dipecahkan bersama. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk waktunya, Mbak Billy. Saya kembalikan lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hasanah MKOM yang telah menyampaikan pemaparannya. Acara selanjutnya yaitu testimoni program MSIB atau Magang dan Studi Independen Bersertifikat dari mahasiswa UNSIK yang telah mengikuti program MSIB yang akan disampaikan oleh Saudara Aji Amdani. Kepada Saudara Aji Amdani dipersilahkan. Baik, suara saya aman ya? Aman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Hidayat Suspian selaku Kaprodi Teknik Informatika, Ibu Nur Hasanah yang saya hormati selaku Sekretaris Prodi Informatika, seluruh teman-teman dari peserta sosialisasi kerja praktek semuanya yang saya hormati. Terima kasih telah diberikan kesempatan untuk sharing testimoni terkait program MSIB yang saya jalani kemarin. Jadi kemarin saya mengikuti program MSIB, Magang Studi Independen Bersertifikat, itu ya di batch 1, itu 9 Agustus 2021 sampai 4 Februari 2022. Untuk pelaksanaannya kemarin, alhamdulillah pada bulan Juli itu saya lolos seleksi studi independen di Corporate Innovation Asia. Itu PT Cipta Konsultan Internasional, di mana CEO-nya itu Dr. Indrawan Nugroho. Ya, suatu kehormatan bagi saya bisa menjadi salah satu dari 250 mahasiswa yang terpilih dari pendaftar itu kemarin untuk di perusahaan ini aja itu 2.734. Itu dipilih 250 mahasiswa, di mana 250 peserta itu dari 107 kampus yang berbeda, seperti itu. Nah, untuk apa sih program studi independen itu sendiri? Karena ini nanti ada magang studi independen bersertifikat. Magang itu berbeda, karena kalau magang nanti teman-teman itu daftar di perusahaan yang memang menyelenggarakan magang, mitra yang sudah jadi, yang udah bekerja sama dengan kampus Merdeka, itu dengan teman-teman terlibat langsung dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka gitu. Nah, kalau studi independen kita lebih ke belajar ilmu praktis, ilmu spesifik. Ya, jadi nggak semua program yang ada di studi independen itu masuk ke teknologi gitu. Jadi kita bisa milih sektornya apa gitu. Ada sektor teknologi, mau masuk ke kesehatan, mau ke BUMN atau apa gitu, kita bisa ikut seleksi. Nah, karena kemarin saya juga biar ada korelasinya dengan jurusan gitu, dengan IT, saya ikut daftar ke CIAS sama ke Biner Academy. Nah, masing-masing mitra ini, masing-masing perusahaan akan menyeleksi dengan kriteria yang sudah mereka tentukan. Misalnya kalau kemarin yang aku daftar di Biner Academy, itu proses seleksinya yaitu tes logik sama ini esai, buat esai karena nanti kaitannya dengan logic, coding gitu, product development, product management materinya. Nah, kalau di CIAS, di Corporate Innovation Asia ini programnya, pendidikannya yaitu bikin startup, inkubator startup. Nah, karena itu nyambung ke TI, nah saya pilih ke itu CIAS.
Seperti itu. Singkat saja, jadi kalau proses seleksinya seperti itu, teman-teman daftar dulu ke Kemendikbud, akses ke web tadi yang udah di-share sama Pak Hid itu. Nah, nanti tahapan seleksinya kalian teman-teman milih program yang memang relate, yang memang sesuai dengan jurusan gitu. Karena memang nggak semua program yang ditawarkan di website itu berhubungan dengan TI kayak gitu. Nah, terus kemarin itu untuk prosesnya, kegiatannya, karena temanya adalah inkubator startup, Agile Innovation Project Based Learning. Jadi kita bikin project bareng, kita diajari sama pakar, ya sama CEO-nya juga langsung, sama Dr. Indrawan Nugroho itu. Kalau teman-teman sering punya keingintahuan, penasaran sama bisnis itu biasanya udah sering muncul di YouTube-nya Dr. Indrawan Nugroho gitu, sering diundang juga di podcastnya Om Deddy gitu. Nah, kita dibimbing langsung sama itu, terus didampingi. Jadi kemarin saya itu di proses seleksi itu kan disesuaikan. Jadi dari masing-masing mahasiswa yang sudah lolos dengan latar belakang yang berbeda, prodi yang berbeda, kampus berbeda, dicocokkan. Karena kalau di startup itu kan ada 3 kategori gitu ya. Ada hipster, hustler, dan hacker gitu. Nah, mungkin kriteria saya adalah hacker dikombinasikan dengan teman-teman dengan latar belakang lain, dibikin satu tim, kita bikin project startup, diajari dari awal gitu. Jadi nggak cuma kita ngikut dengan corporate mereka kerjanya apa, tapi kita dididik bangun sebuah startup kayak gitu. Nah, untuk manfaat yang bisa saya dapatkan dari ilmu itu jelas ilmu praktis. Karena otomatis dengan saya mengikuti program itu, saya tahu bagaimana merancang sebuah solusi, di mana solusinya itu karena saya TI ya, jadi saya bikin startupnya itu ya yang berkaitan dengan teknologi. Saya kemarin bikin platform olahraga gitu, platform olahraga di mana ada sebuah platform yang bisa diakses oleh teman-teman antusias olahraga gitu, bisa untuk cari teman olahraga, pesen tempat olahraga kayak gitu misalnya. Nah, kita diajari dari awal, dari proses empati terhadap masyarakat. Kalau KP yang mandiri itu tadi kan dijelaskan sama Pak Hid Bunur, kita mengatasi problem solving yang ada di instansi tersebut. Nah, kalau saya kemarin pengalaman saya itu discover problem yang terjadi di masyarakat kayak gitu. Di masyarakat problemnya apa, kita empati ke beberapa pengguna kayak gitu. Nanti di solve, kita desain, kita bikin solusinya gitu, prototyping kayak gitulah. Sekilas saja. Terus untuk pelaporannya, kita tiap hari itu harus bikin laporan di logbooknya websitenya Kampus Merdeka. Itu tiap hari dengan format apa yang udah kita pelajari, terus bagaimana kita mempelajari itu. Misalnya kita belajar ya kan, karena nanti ada, selain kita diajari dengan webinar, dengan workshop, kita juga kerja langsung. Misalnya kita kerja langsung project work sama teman-teman tim squad, itu ya kita udah ngerjain apa, bagaimana kita mengerjakan itu, terus insight-nya apa dari pengalaman kerja kita itu kayak gitu. Nah, yang penting adalah, yang menurut saya penting di sini, teman-teman harus kalau ketika masuk mau ikut MSIB itu harus disiplin kayak gitu. Disiplin karena corporate juga mereka punya sistem ya, ada sistem sendiri. Bahkan kemarin ada 3 atau 5 peserta dari perusahaan yang saya ikuti itu diberhentikan dari program karena yaitu komunikasinya kurang bagus, terus untuk mengikuti kegiatan juga kurang komit gitu, jadinya diberhentikan dari program. Terus dalam penyusunan laporan juga harus sesuai dengan arahan mentor, karena kita masing-masing squad atau kelompok itu didampingi 1 mentor dari perusahaan, terus didampingi 1 dosen dari kampus asal, dari kampus masing-masing kayak gitu. Nah, benefit yang lain, kita dapat konversi itu tadi 20 SKS yang relate tentunya, yang sesuai dengan jurusan kita gitu, dari
dari program yang dijalankan. Kalau kemarin aku kan ada bikin MVP, bikin produk yang terkait IT kayak gitu, jadi banyak yang relate dengan materi dari perkuliahan kayak gitu. Nah, terus selain itu kita juga ada kesempatan networking, jaringan ya. Kayak saya alhamdulillah kemarin terus di akhir sesi ada program pitching investor. Nah, secara otomatis kita teman-teman terhubung langsung sama venture capital yang orang yang punya duit gitu buat membiayai bisnis kita kayak gitu. Dapat jaringan baru, pengalaman implementasi ilmu yang sesuai standar lah, yang relevan gitu. Terus kita secara langsung mengalami paradigma sebuah tim dalam membangun proyek. Jadi biasa perbedaan pendapat, bertengkar. Nah, bagaimana kita mengatasi solusi itu dalam sebuah tim kayak gitu. Itu terus di laporan juga harus sesuai konsep, karena kemarin juga ada yang ditolak laporannya. Ketika laporan ditolak, karena kemarin pas saya itu kan dapat uang saku per bulan. Nah, itu kalau laporan sampai ditolak, harus mengembalikan uang saku kayak gitu. Ya tentunya antara peluang sama tantangannya itu seimbang lah ya. Mungkin seperti itu. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa akses ke websitenya langsung atau bisa nanti tanya jawab seperti itu testimoninya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Aji Amdani yang telah menyampaikan testimoninya. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk raise hand atau mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Dan mengingatkan bahwa teman-teman bisa absensi pada link yang telah dibagikan oleh operator di kolom komentar. Terima kasih. Oke, saya sambil menjawab itu ada pertanyaan di chat-nya gitu. Ya, ada pertanyaan, kalau KP-nya di Ponpes apakah bisa nggak? Bisa. Nah, Ponpes kan juga salah satu lembaga yang berbadan hukum ya, di bawah yayasan gitu kan. Jadi bisa juga untuk KP di Ponpes. Kemudian Pak, untuk yang ikut MSIP apakah tetap perlu ikut kegiatan kuliah di kampus juga? Nah, MSIP termasuk dalam program MPKM. MPKM itu kan adalah suatu pilihan yang diberikan untuk kegiatan perkuliahan seorang mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa dibebaskan ini memilih apakah mau ikut perkuliahan seperti biasa di internal kampusnya atau mau keluar ya, salah satunya di program MPKM MSIP ya. Jadi ketika teman-teman untuk ikut program MSIP ya tentunya untuk kegiatan perkuliahan di kampus ini ya tidak mengikuti ya, tidak ikut. Cuman nanti kan akan dikonversikan ke beberapa mata kuliah. Ya. Jadi untuk cara konversi itu silakan teman-teman juga ikut mengikuti prosedur yang seperti biasanya di kampusnya, seperti registrasi dan KRS itu tetap registrasi dan KRS tetap, cuman untuk kegiatan perkuliahannya tidak ikut di kampus, tapi kegiatannya ikut di MPKM, di MPKM ya, di MSP di luar itu, di suatu instansi atau perusahaan tertentu. Jadi teman-teman ya tinggal registrasi dan KRS saja, tapi untuk kegiatannya itu ikut di luar, dan nanti setelah selesai nanti untuk mata kuliah yang ditinggalkan itu bisa dikonversikan dari kegiatan MSIP itu ya, itu ya. Jadi tidak perlu ikut kuliah juga di kampus. Ya, itu ada lagi yang lain? Ini ada lagi Pak dari Andri Ristiono. Pak, untuk KP misal diproduksi kayak bakpia gitu boleh nggak ya Pak? Kan yang penting itu legal sih Pak, terdaftar resmi. Ya itu apa ya, itu apa UMKM atau apa itu ya?
UMKM ya. Kalau UMKM ya itu legal juga ya, legal mesti ada badan hukumnya ya, tetap boleh juga di UMKM. Oke, begitu ya. Ada lagi yang lain? Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Atiko Sofi Wardana. Pak, kalau studi independen yang bisa dikonversi di KP, apakah di bidang tertentu seperti front end atau back end atau bagaimana Pak? Oke, baik. Ya, jadi yang disampaikan Mas Aji tadi sudah disampaikan juga, itu program studi independen kan itu tidak hanya TI, tapi banyak juga ya Mas Aji ya, banyak bidang di sana. Nah, tentunya kita sebagai mahasiswa TI ya juga sebisa mungkin untuk memilih yang sesuai dengan bidang kita. Karena apa? Ya itu tadi yang hubungannya dengan konversi. Jadi konversi itu nanti kita relevankan gitu ya, proyek yang dibuat oleh teman-teman semua di studi independen, kita relevankan dengan kurikulum kita. Jadi kalau relevan dengan kurikulum kita nanti carikan mata kuliah yang tepat yang bisa dikonversikan gitu. Jadi di semester 7 itu kan ada beberapa mata kuliah yang sifatnya pilihan. Jadi tidak mutlak harus itu ya. Secara kurikulum itu mata kuliah pilihan. Nah, mata kuliah pilihan ini kalau misalkan mata kuliah pilihan tersebut kebetulan tidak ada kaitannya dengan studi independen ya, kita nanti akan kita carikan mata kuliah yang lain yang sesuai dan relevan yang ada di kegiatan studi independennya itu. Jadi saran saya ya cari studi independen yang ada basicnya IT itu ya, seperti yang tadi Mas Aji katakan tadi. Jadi kita mahasiswa TI ya nyarinya yang basic keilmuannya yang TI ya. Apapun itu tidak harus front end back end ya, tapi ada yang masih berbau IT nanti bisa kita konversikan. Atau kalau misalkan masih bingung ya nanti gini aja, nanti teman-teman cari yang ada ketertarikan di perusahaan apa gitu ya, kemudian bisa diskusikan dengan kami gitu ya. Ini kira-kira cocok nggak Pak, bisa dikonversikan nggak gitu ya. Tuh. Oke, begitu ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi dari Isla Saada. Jika ada kendala pada pertengahan waktu pengerjaan, apakah boleh ganti instansi? Ganti instansi ini prosedur baru lagi mungkin ya benar ya. Mungkin dari awal lagi pengajuan dari awal pengajuan instansi, kemudian pengajuan pengajuan judul untuk pendaftaran juga dan seterusnya, termasuk pembimbingnya juga mungkin itu tidak mesti sama ataupun bisa mungkin berubah gitu. Jadi diulangi dari awal untuk prosesnya. Oke, begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan dari Satria. Berarti nanti KP memang harus wajib membuat sebuah aplikasi atau website atau bagaimana, Pak? Ya. Ya, kalau kita di kualifikasinya itu ya kita bisa merancang, membuat ya mengembangkan sebuah website ataupun jaringan ataupun solusi IT yang lainnya gitu ya. Jadi ya yang lainnya ini yang mungkin kita butuh diskusi lagi nanti, coba nanti teman-teman gali informasi masalah yang ada di instansi tersebut, kemudian ide dari teman-teman itu apa, kemudian kalau misalkan ini bisa diterima enggak ya, nah kita diskusi lebih lanjut lagi gitu ya. Tapi secara garis besar ya memang itu kita memberikan solusi IT-nya, kita mulai dari analisis, perancangan sampai ke pengkodian gitu ya. Jadi menghasilkan sebuah aplikasi ya, begitu. Baik Pak, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Isla Saada. Untuk pembimbingnya milih atau dipilihkan Pak? Itu biar Bu Nur aja yang jawab ya.
Ya, terima kasih Mbak Selah. Nanti jadi pada saat jenengan sudah mendaftar, sudah fix untuk lokasi KP, sudah sampai ke tahap kedua yaitu pendaftaran dengan mengisi persyaratan yang ada. Nanti akan kita olah dari Kaprodi, dari Prodi terutama ya nanti untuk membimbing kita plotting berdasarkan kompetensinya masing-masing. Itu ya Mbak Isra ya. Jadi tidak mahasiswa milih. Nanti kalau milih Pak Hid semua, milih Bu Nur semua, yang lain tidak kebagian ya. Kita sesuaikan dengan kompetensi dosennya masing-masing. Oke. Jadi kita olah di prodi, kita pilihkan. Gitu. Sudah cukup? Ya. Sama-sama. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Oh ya, untuk yang program MSIB itu, karena ini masih dibuka sampai tanggal 17, ada beberapa syarat yang harus di-upload begitu ya. Nah, salah satunya itu surat rekomendasi. Silahkan nanti bisa mengajukan di akademik gitu ya. Di akademik ada menu tersendiri untuk program MSIB, ada MPKM, program MPKM. Kemudian pilih untuk yang surat rekomendasi MSIB-nya. Ya, karena ini tanggal 17 itu kan hari Minggu, dan untuk surat rekomendasinya itu butuh tanda tangan dan stempel basah kan gitu. Jadi tidak mungkin stempel dan tanda tangan itu tintanya hari Minggu kan enggak. Ya paling enggak ya maksimal hari Jumat tanggal 15 untuk meminta tanda tangan dan stempelnya itu. Ya, jadi untuk pengajuannya maksimal kalau bisa tanggal 15 terakhirnya itu. Untuk uploadnya sampai tanggal 17. Baik, apakah sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup, tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Apa sih? Baik. Sebelum lanjut ke acara yang terakhir, sebelumnya saya mau mereview pemaparan yang sudah disampaikan tadi, bahwa kerja praktek adalah mata kuliah yang menjadi sarana mahasiswa menerapkan keilmuan mahasiswa dalam menghadapi dunia industri, serta mengasah kemampuan analisis dan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Kriteria instansi tempat kerja praktek yaitu instansi dalam kota maupun luar kota, instansi berbentuk PT, perum, CV, firma, koperasi, yayasan, sekolah, perguruan tinggi, komunitas berbadan hukum. Bersedia menugaskan 1 orang pendamping dari instansi selama pelaksanaan kerja praktek. Lalu untuk skema kerja praktek yaitu KP reguler, magang mandiri, program MSIB, kampus merdeka. Lalu untuk syarat kerja praktek yaitu mahasiswa aktif semester 7, lulus 110 SKS, mengikuti KKL, seminar KP minimal 2 kali, lulus mata kuliah analisis desain sistem, interaksi manusia dan komputer, MPL. Lalu prosedur pelaksanaan kerja praktek yaitu mencari lokasi kerja praktek di bulan Juli 2022, lalu pelayanan surat secara online, kriteria tempat KP harus berbadan hukum, dan ada surat balasan dari tempat KP. Pendaftaran KP yaitu dimulai dari tanggal 1 sampai 25 Agustus. Biaya pendaftaran yaitu 350.000 sampai 400.000. Pelaksanaan yaitu 4 bulan sejak diterima di tempat KP. Jadwal seminar KP bulan Januari 2023 di minggu pertama dan minggu terakhir. Dan pengalaman selama mengikuti MSIB di Binar Akademi dan CIAS, yaitu harus disiplin, ada 3 sampai 5 peserta diberhentikan dari program karena kurang komitmen atau kurang aktif. Penyusunan laporan harus sesuai arahan mentor. Dan benefitnya dari mengikuti MSIB yaitu konversi 20 SKS yang berhubungan dengan mata kuliah dan MSIB, relasi dengan venture capital, pengalaman yang sesuai industri, dan meningkatkan skill bekerja dalam tim.
Eh, Baik, sebelumnya Pak, ini ada pertanyaan satu lagi, mohon maaf. Dari Mas Nadim Sidki Najwa, kenapa pemrograman web tidak masuk persyaratan mata kuliah lulus, Pak? Oh iya, Mas Mami ya? Belum ada tadi ya? Iya Pak, ini baru muncul. Oh iya, berarti saya yang terlewat. Nanti web semester berapa ya? Untuk yang angkatan 2019. Oh, saya semester 4 ya. Jadi teman-temannya ya ada mungkin yang saya terlewat ya, mohon maaf ya. Web juga termasuk. Jadi ada analisis desain sistem, kemudian interaksi manusia komputer, kemudian RPL dan juga pemahaman web ya. Ya, oke, itu yang web juga termasuk untuk persyaratan ya, mohon maaf. Ada tambahan. Mohon maaf Pak, karena tadi suaranya kurang jelas, boleh diulangi mungkin Pak? Oh ya, untuk prasyarat KP ya, memang seharusnya untuk yang web masuk ya, mohon maaf. Jadi untuk mata kuliah persyaratan KP yang pertama analisis dan desain sistem, kemudian rekayasa perangkat lunak, kemudian interaksi manusia dan komputer, dan pemrograman web juga. Baik, mungkin sudah cukup Mas Nadim. Oke, untuk penyeminar, ya, penyeminar 4. Cuman untuk yang daftarnya itu 2. Jadi pas pertama daftar, ini yang di slide saya tadi kan 2. 2 itu untuk daftarnya, daftar untuk pendaftaran mulai KP-nya. Nah, kalau KP sudah selesai kemudian mau seminar, itu syaratnya 4. Misalkan nih yang pas daftar itu baru punya 3, ya bisa daftar. Kemudian nanti pas seminar di session yang pertama, itu kita hanya punya 3 sertifikat aja kan. Nah, sertifikat itu belum bisa daftar penyeminar, makanya ikut dulu sebagai peserta di session pertama, itu kan sudah menjadi 4. Nah, kalau sudah jadi 4, kemudian yang session kedua itu bisa ikut daftar yang penyeminarnya. Oke, baik. Karena sesi tanya jawab telah selesai, mari kita memasuki acara yang terakhir, yaitu penutupan. Sebelum kami tutup, dimohon untuk audiens menyalakan kameranya karena kami akan melakukan foto bersama via Zoom. Kakak operator, dimohon untuk siapkan screenshot-nya, Kak. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Mungkin sekarang bisa gaya bebas. Teman-teman boleh bergaya bebas di depan kamera. Udah siap, Kak? Sebentar. Oke, baik teman-teman boleh bergaya bebas. Ayo, 1, 2, 3. Sudah, Kak? Baik. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya.
Marilah kita tutup acara sosialisasi kerja praktek dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang telah antusias mengikuti acara sosialisasi kerja praktek pada siang hari ini. Saya juga memohon maaf atas segala tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya Brilian Herda, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Haji. Semuanya mohon izin Terima untuk kasih Pak Hid, Bu Nur. Haji, makasih, semangat, sukses.